Di sebuah desa kecil di lereng Wonosobo, berdiri sebuah rumah tua yang tak pernah seharusnya dijual. Dindingnya menyimpan bisikan, lantainya menutupi rahasia, dan di bawah karpet merahnya tidur seorang nenek yang tak ingin dilupakan. Malam ini, wasiat itu dilanggar, dan sesuatu telah bangkit untuk menagih janji yang pernah diingkari. Langit sore di desa Ngadirejo tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas pepohonan jati, seolah ikut berduka atas kepergian Bu Ratri, ibu dari Arga. Angin sore membawa bau tanah basah dan dupa dari pemakaman yang belum lama usai. Arga berdiri di depan rumah peninggalan neneknya, rumah nenek Sumi, yang berdiri di ujung desa dengan dinding kayu jati tua dan atap genteng berlumut. Rumah itu dulu selalu terasa hangat. Namun kini, begitu pintu kayu terbuka, hawa dingin menyeruak keluar, seperti napas yang tertahan terlalu lama. Arga memandangi ruang tamu yang remang. Foto hitam putih nenek Sumi tergantung di dinding dengan bingkai kayu gelap. Tatapan matanya tajam, tapi menyimpan senyum samar, seolah mengawasi setiap langkahnya. "Maaf, Nek," bisik Arga lirih. "Aku nggak bisa pertahankan rumah ini. Aku butuh uang buat lunasin utang ibu wasiat nenek dulu," terngiang jelas di kepalanya. "Jangan pernah jual rumah ini ke orang lain, Arga. Rumah ini tempat aku akan terus menjaga kalian." Saat itu, Arga menganggapnya hanya pesan sentimental seorang tua yang takut ditinggal. Tapi kini, dengan ibu tiada dan tagihan menumpuk, ia tak punya pilihan lain. Sore itu, datanglah sepasang suami istri dari kota, Dika dan Rani. Mereka tampak ramah dan sopan. Dika, pria berusia 30-an dengan kemeja putih sederhana, dan Rani, istrinya, berwajah lembut, namun tampak gugup menatap rumah tua itu. "Tempatnya agak terpencil ya, Mas Arga," ucap Rani pelan. Tapi suasananya tenang sekali. Arga tersenyum kikuk. "Iya, Bu. Rumah ini kuat, kayunya dari jati semua. Sudah lebih dari 50 tahun berdiri, tapi ya agak tua." Sementara mereka berbincang, dari halaman depan tampak Pak RT, Pak Sastro, menghampiri. Lelaki sepuh dengan sarung dan peci itu menatap rumah dengan pandangan prihatin. "Mas Arga, boleh bicara sebentar?" katanya pelan. Mereka berdua sedikit menjauh. Pak Sastro menatap Arga lekat-lekat. "Anak muda, kamu yakin mau jual rumah ini? Dulu, almarhumah nenek Sumi pernah berpesan," katanya, "siapapun yang bukan darah dagingnya yang tinggal di sini bakal diganggu." Arga tertawa kecil, tapi terdengar kaku. "Ah, Pak Sastro, saya ngerti kok, tapi itu cuma mitos. Zaman sekarang mana ada hal kayak gitu." Pak Sastro menghela napas panjang. "Ya sudah, saya cuma ngelingke. Tapi kalau nanti ada apa-apa, jangan salahkan siapa-siapa." Menjelang maghrib, transaksi selesai. Surat-surat sudah ditandatangani, dan Dika beserta Rani resmi menjadi pemilik baru rumah itu. Arga pamit dengan hati berat, membawa satu koper kecil berisi dokumen dan foto lama ibunya. Malam itu, hujan turun deras. Arga tidur di penginapan kecil di kota kecamatan, namun pikirannya gelisah. Di antara deru hujan, ia merasa seperti mendengar suara ketukan dari dalam lemari, samar tapi teratur. Tok, tok, tok. Seperti seseorang minta keluar. Ia menggigil tanpa tahu mengapa. Sementara itu, di desa Ngadirejo, Dika dan Rani mulai membereskan barang. Ruang tamu yang luas terasa aneh, seolah udara di sana lebih berat. Bau melati samar muncul dari sudut ruangan. Rani sempat berkata pelan, "Mas, kok baunya kayak bunga kuburan ya?" Dika menoleh, tersenyum menenangkan. Mungkin sisa dupa dari pemilik lama. Malam semakin larut. Angin berdesir
melewati celah-celah dinding. Dari ruang tamu terdengar suara langkah pelan, seperti orang tua yang berjalan menyeret sandal. Dika mengira Rani masih berkeliling, tapi ketika ia membuka pintu kamar, istrinya sudah terlelap. Ia terdiam. Dari arah ruang tamu, terdengar suara kursi bergeser pelan, diikuti desahan lirih perempuan tua. "Jangan jual rumah ini." Dika menelan ludah. Ia berjalan pelan ke arah ruang tamu, tapi tiba-tiba lampu padam. Hanya cahaya petir yang menyambar sesekali menampakkan bayangan perempuan tua berselendang putih berdiri di dekat foto di dinding. Saat cahaya petir hilang, bayangan itu lenyap. Tapi bau melati semakin tajam, dan di bawah karpet ruang tamu tampak tanah sedikit menonjol, seperti ada sesuatu dikubur di bawahnya. Dika tidak tahu bahwa malam itu arwah nenek Sumi baru saja bangkit. Hujan semalaman membuat pagi di Desa Ngadirejo terasa lembab dan berat. Kabut menutupi jalan tanah di depan rumah nenek Sumi. Dari celah-celah jendela, embun menetes pelan, menciptakan irama sepi yang membuat bulu kuduk berdiri. Dika berdiri di beranda dengan secangkir kopi, matanya menatap pepohonan bambu di belakang rumah yang bergoyang pelan. Sejak malam pertama, tidur mereka tak pernah nyenyak. Setiap kali ia terpejam, selalu ada suara ketukan pelan dari ruang tamu. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir itu hanya kayu memuai karena lembab, tapi suaranya terlalu teratur, terlalu seperti pesan. Rani berjalan mendekat, masih mengenakan daster, wajahnya pucat. "Mas, tadi malam aku mimpi. Ada perempuan tua duduk di kursi ruang tamu." Dia bilang. "Aku belum tenang." Dika mencoba tersenyum. "Mungkin kamu kebawa suasana rumah tua ini. Namanya juga adaptasi." Namun dalam hati, bayangan sosok berselendang putih yang dilihatnya malam itu belum juga hilang. Hari itu mereka memutuskan membersihkan rumah. Saat Rani sedang mengepel lantai ruang tamu, kain pelnya tersangkut sesuatu di bawah karpet besar warna merah tua. Ia menyingkap sedikit dan menemukan tanah yang menonjol, keras namun bentuknya oval, seperti gundukan kecil. "Mas," panggilnya dengan nada cemas. Dika datang dengan sekop kecil. "Ah, mungkin cuma lantai rusak. Karpet ini udah tua banget." Ia mencoba mengetuk permukaannya. Suaranya berat. Saat ia gores sedikit, bau menyengat tanah lembab bercampur melati busuk menyeruak. Rani mundur spontan. "Jangan diteruskan, Mas," katanya ketakutan. "Kayak bau kuburan." Sebelum Dika sempat menjawab, dari luar terdengar suara Pak Sastro memanggil. "Mas Dika, Bu Rani, boleh saya masuk sebentar?" Pak RT itu datang membawa nampan berisi nasi megono dan sambal tempe, bekal dari warga yang menyambut pendatang baru. Tapi wajahnya tampak kaku saat masuk. Tatapannya langsung tertuju ke karpet yang sudah tersingkap sebagian. "Sampeyan nemu tanah itu?" tanyanya lirih. Dika mengangguk. "Iya Pak, ini apa ya? Kok aneh?" Pak Sastro menelan ludah. "Lebih baik jangan diganggu dulu. Itu tempat yang dulu dijaga almarhumah nenek Sumirani." Menatap bingung. "Tempat apa maksudnya Pak?" Pak Sastro memandang mereka bergantian. "Waktu beliau meninggal, katanya beliau ingin tetap di rumah ini. Katanya arwahnya akan menjaga. Dan katanya jasadnya dikubur di situ, di bawah ruang tamu ini." Rani menutup mulutnya, hampir menjerit. Dika hanya bisa terpaku. "Bapak serius? Maksudnya makam di dalam rumah ini?" Pak Sastro mengangguk perlahan. "Itu wasiatnya. Orang-orang dulu takut menolak permintaan terakhir beliau. Tapi semenjak itu, rumah ini kosong. Nggak ada yang berani tinggal hening panjang. Hanya terdengar angin menggoyangkan daun bambu." Setelah Pak Sastro pergi, suasana semakin berat. Rani memutuskan untuk menyalakan dupa di pojok ruang tamu. Niatnya menenangkan suasana. Tapi
Begitu asap dupa naik, lampu gantung bergoyang sendiri, dan bau melati semakin kuat, seolah mengusir aroma dupa itu. Malamnya, Rani terbangun karena suara langkah-langkah dari ruang tamu. Pelan, menyeret, seperti kaki tua dibungkus kain. Ia menggenggam tangan Dika yang masih tidur. "Mas, denger nggak?" Tak ada jawaban. Suara langkah berhenti. Lalu terdengar bisikan lirih dari balik pintu kamar. "Rumah ini bukan milikmu." Rani menjerit. Dika terbangun dan langsung menyalakan senter. Mereka berdua berlari ke ruang tamu, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya karpet merah yang kini terbuka seluruhnya dan tanah di bawahnya. Basah, seolah baru digali. Di atas gundukan itu tergeletak sebatang jarum emas tua yang dulu pernah dipakai nenek Sumi saat menjadi dukun beranak. Ujung jarumnya masih berlumur tanah. Rani menangis. Dika gemetar menatap jarum itu. Kini ia tak bisa menyangkal lagi. Ada sesuatu yang hidup di dalam rumah ini. Sesuatu yang menuntut janji lama yang telah dilanggar. Dan dari dinding, foto nenek Sumi tampak sedikit miring. Tapi bila diperhatikan baik-baik, senyumnya tidak sama seperti kemarin. Malam turun lebih cepat dari biasanya di desa Ngadirejo. Langit pekat tanpa bintang. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing bersahutan, pertanda sesuatu yang tak kasat mata sedang berkeliaran. Dika menyalakan lampu gantung di ruang tamu. Cahayanya redup kekuningan. Rani duduk di kursi rotan, diam menatap karpet merah yang kini sudah dilipat ke samping. Gundukan tanah di bawahnya kini tampak jelas. Sejak Pak Sastro mengaku bahwa di sanalah jasad nenek Sumi dikubur, mereka tak lagi berani menutupinya. "Mas, kita nggak bisa tinggal di sini terus," bisik Rani. Suaranya gemetar. "Aku ngerasa..." Dia marah. Dika menatapnya lelah. "Rani, kita udah bayar mahal rumah ini. Kita nggak bisa begitu aja pergi. Lagi pula, kita belum lihat bukti apapun." "Bukti?" Rani menatapnya tajam. "Mas lupa, semalam karpetnya kebuka sendiri. Dan pagi tadi aku nemuin jejak kaki kecil di dapur, tapi basah, padahal lantainya kering." Dika menarik napas dalam. Ia ingin marah, tapi dirinya sendiri pun belum bisa menjelaskan suara langkah semalam atau mengapa lampu sering padam tiba-tiba. Tiba-tiba, dari arah ruang tamu terdengar bunyi ketukan keras. Tok, 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 tok. Keduanya terdiam. Rani menatap pintu yang tertutup rapat. Suara itu bukan dari luar. Suaranya datang dari dalam lantai, dari arah tanah di bawah karpet itu. "Mas," bisik Rani, "ada yang..." Dari dalam. Dika perlahan mendekat, menyalakan senter di ponselnya. Ia menatap gundukan tanah itu yang kini tampak sedikit retak. Ia menunduk lebih dekat, dan di sela retakan kecil itu terlihat sehelai kain putih. Seketika hawa ruangan berubah dingin. Bau melati begitu pekat menusuk hidung. Dika mundur menggenggam tangan Rani. Lampu gantung tiba-tiba berayun keras, dan dari foto di dinding, bingkai jatuh menghantam lantai. Kacanya pecah berderak. Dalam pantulan kaca itu, Rani melihat sesuatu. Sosok perempuan tua berselendang putih berdiri di belakang Dika. Tubuhnya kaku, kepalanya sedikit miring, wajahnya hancur sebagian, dan kain kafan menempel di pipinya. "Mas!" teriak Rani. Dika berbalik, tapi sosok itu sudah lenyap. Hanya sisa bau tanah dan melati yang kian tajam. Mereka berdua berlari ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, mereka tak bisa tidur. Dari luar kamar, terdengar langkah berat, pelan, menyeret. Suara kain bergesek dengan lantai. Kadang terdengar suara tawa pelan, parau, seperti dari tenggorokan yang sudah lama kering. "Rumah ini bukan milikmu." Rani menutup telinga sambil menangis. Dika mencoba menenangkan, tapi tubuhnya gemetar. Saat jarum jam
Menunjukkan pukul 2:15, ketukan terdengar lagi. Kali ini dari pintu kamar mereka sendiri. Tok, tok, tok. Dika memberanikan diri mendekat. Siapa di luar? Pak Sastro? Tak ada jawaban, hanya ketukan lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Lalu suara kain terseret menjauh menuju ruang tamu. Hening, lalu terdengar pintu depan terbuka sendiri. Krek. Mereka saling berpandangan. Dalam ketegangan itu terdengar suara ayam jantan berkokok, padahal masih jauh dari subuh. Menurut kepercayaan orang Jawa, ayam yang berkokok dini hari bukan menandakan fajar, tapi menandakan ada arwah yang berkeliaran. Pagi menjelang dengan langit pucat keabu-abuan. Mereka duduk di beranda dengan wajah kusut. Pak Sastro datang membawa teh panas. "Sampeyan pucat Mas Dika," katanya prihatin. "Ada apa semalam?" Dika hanya diam, tapi Rani menjawab lirih. "Kami lihat sesuatu, Pak. Sosok perempuan tua berselendang putih." Pak Sastro menatap mereka lama. Berarti almarhumah Nenek Sumi sudah tahu rumahnya dijual. Rani menggigil. "Jadi yang datang semalam itu?" Pak Sastro mengangguk berat. Beliau nggak suka orang lain menempati rumah itu. Dulu dia pernah bilang, "Kalau rumah ini dijual, aku bakal datang ambil lagi." Hening menyelimuti beranda. Angin pagi meniup daun-daun jati, dan dari dalam rumah terdengar bunyi kursi bergeser pelan, padahal tak ada siapapun di dalam. Pak Sastro berdiri, menatap rumah itu dengan pandangan kosong. "Mas Dika, kalau sampeyan masih keras kepala tinggal di sini, siap-siap aja. Arwah Nenek Sumi belum selesai." Malam itu, langit desa Ngadirejo tertutup awan tebal. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya angin yang mendesing lewat sela bambu, seperti bisikan panjang yang memanggil nama seseorang. Di dalam rumah, Rani duduk di lantai ruang tamu sambil membaca doa pendek. Dupa sudah hampir habis, asapnya menipis membentuk garis melingkar ke arah foto Nenek Sumi di dinding. Dika berdiri tak jauh darinya, menggenggam senter. "Sudah Ran, jangan dipikirin terus," katanya pelan, tapi nadanya tidak meyakinkan. Rani menatap gundukan tanah di bawah karpet merah yang kini terbuka seluruhnya. "Mas, lihat, tanahnya makin naik. Tadi pagi belum segini." Dika memeriksa dengan senter. Benar, permukaan tanah itu retak-retak kecil, seperti sesuatu di bawahnya mulai mendorong ke atas. Bau melati semakin menyengat. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak dari dinding kayu, disusul bunyi kursi bergeser pelan. Lampu gantung bergoyang tanpa angin. Rani menggenggam tangan suaminya erat-erat. Lalu dari bawah tanah itu muncul gerakan perlahan, seolah ada sesuatu menggeliat di balik tanah. Dika spontan mundur. "Ya Tuhan," katanya terbata. Tanah itu menggembung tinggi, lalu pecah pelan. Dari sela retakan muncul kain putih kotor, lembab, dan berbau busuk. Sebatang jari keriput keluar, menggenggam udara seolah mencari pegangan. Rani menjerit sekeras-kerasnya. Kain putih itu terus muncul, menggeliat seperti ular. Dalam hitungan detik, sebuah tubuh terbungkus kafan perlahan terdorong keluar dari tanah. Tinggi, kaku, dengan kepala terikat tali kain yang sudah pudar. Bau tanah basah bercampur melati memenuhi ruangan. Dika hanya bisa menatap terpaku, tak sanggup bergerak. Dari celah kain di wajah pocong itu terlihat kulit pucat kehijauan dan mata yang terbuka setengah. "Mas, itu dia," Rani berbisik. Suaranya hampir tak terdengar. "Itu Nenek Sumi." Sosok pocong itu berdiri diam beberapa saat, lalu mengangkat kepala perlahan. Bunyi tulang retak terdengar jelas. Dari sela kain terdengar suara lirih yang serak dan menggetarkan udara. "Rumah ini bukan milikmu." Lampu gantung pecah seketika. Semua menjadi gelap.
Dika menarik Rani dan berlari keluar rumah. Tapi saat pintu dibuka, angin dingin menyapu keras, membuat daun-daun beterbangan seperti pusaran. Di luar, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Pocong itu melompat ke teras, perlahan tapi pasti. Setiap lompatan diiringi suara duk, 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 seperti batu menghantam tanah. Slamet yang kebetulan lewat karena disuruh Pak Sastro mengantar air galon, melihat dari jauh dan langsung menjatuhkan ember. "Ya Allah, astagfirullah," teriaknya dan lari tunggang langgang. Dika dan Rani menjerit memanggil tetangga. Beberapa warga keluar dengan senter dan obor. Tapi setiap kali cahaya diarahkan ke arah rumah, pocong itu hilang, lenyap begitu saja, menyisakan bau melati pekat. Pak Sastro datang, tergopoh-gopoh. "Mas Dika, Bu Rani, apa yang terjadi?" Dika masih gemetar. "Pak, tanahnya terbuka, dia bangkit." Pak Sastro menatap ruang tamu dari luar. Di dalam, karpet merah terlempar ke pojok dan gundukan tanah kini terbuka lebar, seperti kuburan yang digali paksa dari dalam. Ia beristighfar lirih. "Innalillahi," saya sudah bilang. Beliau nggak bisa tenang kalau rumah ini dijual. Malam itu, warga desa heboh. Beberapa orang mengaku melihat sosok pocong berselendang putih melompat-lompat di jalan utama desa. Ada yang mendengar tangisan perempuan tua dari arah sawah. Bahkan ayam dan kambing warga mati mendadak keesokan paginya. Bu Warti datang pagi-pagi ke rumah Dika dengan wajah pucat. "Pak Dika, tadi malam saya lihat pocong itu berdiri di depan sumur belakang rumah saya. Dia menghadap ke arah rumah sampeyan Rani, menutup wajahnya. Pak, kami nggak kuat lagi. Kami mau pergi dari sini," Pak Sastro menggeleng. "Kalau kalian pergi tanpa mengembalikan rumah ini ke keturunannya, arwahnya bakal ngikut. Kalian harus panggil Mas Arga. Hanya dia yang bisa menenangkan roh nenek Sumi." Dika menatap tanah di ruang tamu yang kini menganga. "Kalau begitu, kita cari Arga besok. Malam ini kita tidur di rumah Pak Sastro aja." Pak RT mengangguk. Tapi sebelum mereka keluar rumah, Rani menoleh sekali lagi ke dalam. Di bawah cahaya samar sore, ia melihat sesuatu berdiri di tengah ruang tamu. Sosok berselendang putih menatapnya dengan mata kosong. Senyum samar muncul di wajah pucat itu. Lalu suara lirih terdengar di telinga Rani, seolah langsung berbisik dari balik kain kafan. "Kembalikan rumah ini sebelum semuanya aku ambil." Pagi itu, desa Ngadirejo tidak seperti biasanya. Udara terasa berat, seolah kabut enggan beranjak. Beberapa warga duduk di warung kopi Bu Warti dengan wajah tegang. Kabar tentang pocong nenek Sumi yang bangkit telah menyebar ke seluruh penjuru desa. Slamet dengan suara bergetar bercerita kepada warga lain. "Saya lihat sendiri, Pak. Pocong itu lompat di jalan depan rumah Pak Dika. Matanya kosong, tapi kayak ngelihat saya." Bu Warti menimpali dengan wajah pucat. "Tadi malam, dari dapur saya dengar suara nangis, kayak suara ibu-ibu tua. Pas saya ngintip, di sumur belakang ada kain putih melayang. Saya langsung tutup jendela." Warga mulai resah. Pak Sastro berusaha menenangkan mereka. "Tenang dulu, Kabeh. Jangan pada takut. Kita harus kumpul malam nanti, doa bareng di rumah itu." Namun dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok. Padahal baru pukul 3 sore. Orang-orang langsung saling pandang. Dalam kepercayaan desa, ayam yang berkokok siang buta pertanda ada arwah yang gentayangan. Sementara itu, di rumahnya, Dika dan Rani masih belum berani kembali ke rumah nenek Sumi. Mereka menginap di rumah Pak Sastro. Tapi, meski sudah jauh dari rumah itu, Rani tetap gelisah. "Mas, aku masih dengar suaranya. Tadi malam aku mimpi dia duduk di kursi, bilang, 'Kembalikan rumahku sebelum aku ambil nyawamu.'
Aku bangun, tapi di jendela kamar ada bayangan putih berdiri. Pak Sastro mendengar itu dan berkata tegas, "Sudah waktunya kalian panggil Arga. Cuman darahnya sendiri yang bisa menghentikan ini." Dika mengangguk dengan wajah lelah. "Kami akan jemput dia ke kota besok pagi." Namun malam itu, sebelum pagi sempat datang, teror terbesar terjadi. Menjelang tengah malam, kabut turun begitu pekat hingga bahkan lampu-lampu rumah warga tak bisa menembusnya. Angin menderu keras, membuat daun bambu berisik seperti bisikan. Di kejauhan, terdengar suara tangisan perempuan tua, panjang dan bergetar. Bu Warti yang sedang di dapur berhenti menanak nasi. Ia menajamkan telinga. Tangisan itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pelan. "Siapa?" panggilnya gemetar. Tak ada jawaban, hanya bau melati menyengat yang tiba-tiba masuk dari celah pintu. Bu Warti menjerit dan menjatuhkan panci. Dari luar jendela, terlihat sosok pocong berselendang putih berdiri menatapnya. Kain kafannya robek di bagian dada, dan dari sana keluar tangan keriput dengan kuku panjang kehitaman. Ia pingsan seketika. Beberapa rumah di sekitar pun diganggu. Slamet yang tidur di rumahnya sendiri mendengar suara orang berjalan keliling rumah sambil menyeret sesuatu. Saat ia intip lewat jendela, terlihat kain kafan terseret melewati halaman menuju arah rumah Nenek Sumi. Di waktu yang sama, di rumah Pak Sastro, Dika dan Rani terbangun karena suara azan subuh yang terdengar sumbang, seperti dari toa masjid yang rusak. Tapi ketika mereka keluar, jam dinding baru menunjukkan pukul 2:15. Suara itu berhenti tiba-tiba. Lalu, dari arah luar rumah terdengar bisikan berat, serak namun jelas. "Arga, Arga." Rani menatap Dika dengan wajah pucat. "Mas, dia nyari Arga." Pak Sastro keluar dari kamar dengan sarung dan senter. "Kita harus kumpulkan warga sekarang. Kalau ini dibiarkan, arwah itu bakal nyeret siapapun yang dekat sama rumahnya." Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, warga berkumpul di balai desa. Suara gamelan terdengar dari kejauhan, padahal tak ada yang menyalakannya. Pak Sastro berdiri di depan semua warga. "Kita semua tahu Nenek Sumi orang baik, tapi dia keras dengan janjinya. Rumah itu udah dijual, jadi beliau merasa dikhianati. Satu-satunya cara menghentikan ini cuma satu. Rumah itu harus dikembalikan ke cucunya Arga." Dika menunduk. "Besok saya ke kota, Pak. Saya cari Arga. Kalau perlu, saya kasih rumah itu kembali. Saya nggak mau satu desa kena akibatnya." Namun, sebelum mereka bubar, lampu balai desa padam seketika. Bau melati menyeruak memenuhi ruangan. Dari luar jendela, terlihat sesuatu melompat pelan di antara kabut. Sosok pocong berselendang putih mengarah ke arah rumah Nenek Sumi. Warga terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Pak Sastro menunduk, membaca doa dalam hati. "Innalillahi, Nenek Sumi, semoga kau mau tenang setelah rumah ini kembali." Malam itu menjadi malam paling panjang di desa Ngadirejo. Tidak ada yang berani tidur. Semua menunggu pagi datang. Dan menunggu Arga, satu-satunya orang yang mungkin bisa menghentikan arwah itu. Pagi itu langit. Desa Ngadirejo tampak suram, seperti baru saja dilalui badai, padahal hujan tak turun semalam. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti jalan dan atap rumah warga. Arga Prasetya tiba dari kota dengan wajah letih. Mobilnya berhenti di depan rumah Pak Sastro. Warga langsung menyambutnya dengan pandangan tegang. "Mas Arga, syukur sampeyan datang," ucap Pak Sastro, menggenggam tangannya erat. Arga hanya mengangguk pelan. "Saya dengar kabar dari Pak Dika, rumah Eyang ya?" Pak Sastro menghela napas berat. "Iya Mas, beliau bangkit. Semua warga kena getahnya.
Bau melati semerbak tiap malam, ayam mati, orang kerasukan. Ini sudah kelewatan Arga menatap ke arah ujung desa. Dari kejauhan, rumah tua itu terlihat seperti bayangan hitam di tengah kabut. Walau siang, aura dingin terasa menyelimuti udara di sekitar tempat itu. Ia bergumam lirih, "Maaf Eyang, saya yang salah." Dika dan Rani datang menghampiri, wajah mereka pucat, mata cekung. "Mas Arga, kami nggak tahan lagi. Kami mau kembalikan rumah itu. Apapun syaratnya, tolong hentikan ini." Arga menatap mereka serius. Kalau beliau marah, satu-satunya cara menenangkan arwahnya adalah dengan memenuhi kembali wasiatnya. Tapi ada satu hal, aku harus masuk ke rumah itu sendiri. Pak Sastro melarang keras. "Mas, itu bahaya. Semalam aja warga yang lewat depan rumah lihat kain putih ngelayang di jendela. Nenek Sumi nggak mau diganggu." Namun Arga tak gentar. "Saya cucunya. Kalau memang beliau bangkit karena saya melanggar janji, biar saya yang hadapi." Sore menjelang malam, Arga berdiri di depan rumah neneknya. Hening, tak ada suara selain desir angin dan gelegar bambu yang beradu. Di tangan kanannya, ia membawa dupa dan Al-Quran kecil pemberian ibunya. Saat kunci pintu diputar, suara klik terdengar panjang, diikuti aroma melati yang menyesakkan dada. Ruang tamu tampak gelap, namun karpet merah yang menutupi makam sudah tersingkap setengahnya. Tanah di bawahnya lembab, seolah baru digali lagi dari dalam. Foto nenek Sumi di dinding tampak miring, dan lampu gantung bergoyang perlahan meski tak ada angin. Arga melangkah masuk perlahan. "Eyang, ini Arga. Maaf, Eyang, aku yang salah. Rumah ini seharusnya nggak aku jual." Tak ada suara, hanya bau tanah basah yang makin kuat. Tapi tiba-tiba lampu gantung bergoyang keras, lalu pecah bersamaan dengan suara berat dari balik tanah. "Kau sudah khianati aku." Arga menunduk, menahan gemetar. "Eyang, aku datang mau mengembalikan rumah ini. Aku minta ampun. Rumah ini bukan untuk dijual, tapi untuk dijaga." Tanah di bawah karpet berguncang. Tiba-tiba muncul tangan keriput dari balik tanah, menggenggam ujung kain kafan yang muncul pelan. Pocong itu bangkit perlahan, sama seperti yang Dika lihat dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi kali ini ada air mata yang menetes dari sela kelopak matanya. Arga menunduk, suaranya bergetar. "Aku janji Eyang, mulai malam ini, rumah ini kembali jadi milik keluarga kita. Aku akan rawat makam Eyang dan gak akan biarkan orang lain menyentuhnya." Seketika, angin berhenti. Lilin di tangan Arga padam. Ruangan menjadi sunyi. Lalu, sosok pocong itu menatapnya dalam-dalam sebelum perlahan menunduk dan jatuh kembali ke tanah, seolah ditarik oleh bumi. Karpet merah itu bergerak sendiri, menutup makamnya kembali. Bau melati yang tadinya menyengat perlahan berubah menjadi lembut, seperti aroma dupa di malam kenduri. Beberapa detik kemudian, Dika, Rani, dan Pak Sastro yang menunggu di luar mendengar suara lembut dari dalam rumah, seperti suara perempuan tua berdoa. Saat Arga keluar, wajahnya basah air mata. "Sudah selesai Pak," katanya lirih. Beliau sudah tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, desa Ngadirejo benar-benar tenang. Tak ada lagi tangisan. Tanah di bawah karpet berguncang. Tiba-tiba, muncul tangan keriput dari balik tanah, menggenggam ujung kain kafan yang muncul pelan. Pocong itu bangkit perlahan, sama seperti yang Dika lihat dulu. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi kali ini ada air mata yang menetes dari sela kelopak matanya. Arga menunduk, suaranya bergetar. "Aku janji Eyang, mulai malam ini, rumah ini kembali jadi milik keluarga kita. Aku akan rawat makam Eyang dan gak akan biarkan orang lain menyentuhnya." Seketika,
angin berhenti, lilin di tangan Arga padam, ruangan menjadi sunyi. Lalu sosok pocong itu menatapnya dalam-dalam sebelum perlahan menunduk dan jatuh kembali ke tanah, seolah ditarik oleh bumi. Karpet merah itu bergerak sendiri menutup makamnya kembali. Bau melati yang tadinya menyengat perlahan berubah menjadi lembut seperti aroma dupa di malam kenduri. Beberapa detik kemudian, Dika, Rani, dan Pak Sastro yang menunggu di luar mendengar suara lembut dari dalam rumah, seperti suara perempuan tua berdoa. Saat Arga keluar, wajahnya basah air mata. "Sudah selesai, Pak," katanya lirih. Beliau sudah tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, Desa Ngadirejo benar-benar tenang. Tak ada lagi tangisan, tak ada bau melati di tengah malam, tak ada sosok melompat di jalan. Keesokan harinya, warga berkumpul. Arga menyerahkan kembali sertifikat rumah kepada kepala desa, tapi menolak menjualnya lagi. "Rumah ini akan saya rawat. Saya akan datang tiap bulan, nyekar ke makam Eyang Rani." Tersenyum lega. "Terima kasih Mas Arga. Sekarang rumah itu terasa damai." Dika menatap ke arah rumah tua itu. Di jendela ruang tamu, samar-samar terlihat bayangan perempuan tua tersenyum, seolah mengucap terima kasih sebelum menghilang perlahan ke balik tirai. Sejak saat itu, tak ada lagi teror di Desa Ngadirejo. Rumah Nenek Sumi dibiarkan apa adanya. Sunyi, tua, tapi selalu harum melati setiap malam Jumat. Warga percaya, roh Nenek Sumi kini benar-benar beristirahat dengan tenang setelah wasiatnya ditepati. Dan setiap kali angin malam berhembus di desa itu, kadang terdengar suara lembut seorang nenek berbisik dari dalam rumah. Jangan pernah melanggar janji dengan orang mati, karena mereka tak pernah lupa. Kini rumah itu kembali sunyi, tapi setiap malam Jumat, warga Desa Ngadirejo masih mencium bau melati dari arah rumah tua di ujung jalan. Mereka tahu, meski makam itu tertutup tanah, mata sang nenek tetap terbuka, menjaga rumahnya dari dunia lain. Ingatlah, jangan pernah menjual warisan yang disertai wasiat, karena tak semua yang diwariskan bisa dimiliki oleh yang hidup.